长。不能！究竟是王开了拳，放肆！也不会。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Hidden Sekte Leader episode 13-14. Di bagian sebelumnya kita sudah diperlihatkan oleh kedatangan Wu Xuanyu yang tidak sengaja tiba di Sekte Immortal. Keberadaannya itu membuat Jiang Beichan langsung merekrutnya menjadi seorang murid sesuai dengan tugas yang diberikan oleh sistem. Setelah berhasil merekrut Wu Xuanyu, Jiang Beichan pun mendapatkan imbalan sebuah bangunan sekte berupa pavilion kitab suci. Namun sayangnya seluruh buku yang ada di sana masih kosong dan tidak ada isinya. Maka dari itu sistem kembali memberikan tugas kepada Jiang Beichan untuk memusnahkan sekte Raja Hantu. Jika Jiang Beichan berhasil menyelesaikan misinya, maka seluruh buku di 4 lantai pertama di pavilion kitab suci akan diisi dengan tulisan-tulisan. Alhasil mau tak mau Jiang Beichan langsung berangkat bersama para muridnya menuju sekte Raja Hantu. Scene lanjut terlihat kapal terbang yang dinaiki oleh Jiang Beichan bersama para muridnya tiba di sekte Raja Hantu. Melihat kedatangan kapal terbang itu, tetua kelima menjadi begitu marah sekaligus merasa ingin tahu dan orang-orang yang berani menyerang sekte Raja Hantunya. Lantas murid-murid Jiang Beichan pun mulai memperkenalkan dirinya di hadapan tetua kelima dan pasukannya. Mulai dari Hetian yang memperkenalkan dirinya sebagai Tua Naga Hitam, Wang Loli sebagai roh fonik api, Zhao Hong sebagai roh naga sejati, Wu Xuanyu sebagai roh Qing Luan, Chu Shangsheng sebagai tulang tertinggi, dan yang terakhir adalah Lin Xuan sebagai si kembar yang baik dan jahat. Setelah itu mereka semua bersama-sama turun dari kapal terbang dan begitu berani menunjukkan diri mereka di hadapan pasukan sekte Raja Hantu. Tanpa berlama-lama lagi, tetua kelima langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang para murid sekte Immortal, sehingga pertempuran pun terjadi antara dua sekte tersebut. Pada pertarungan itu, ketika Hetian sedang melawan salah satu prajurit musuhnya, tiba-tiba saja dia itu ingin diserang oleh dua prajurit musuh lainnya dari arah belakang. Untung saja Wu Xuanyu dan cepat menolong Hetian dan menyerang kedua prajurit musuh tersebut. Di waktu yang bersamaan, nampak Lin Xuan yang mulai menggila dan berhasil mengalahkan dua prajurit musuh dengan mudah. Tak jauh di sana nampak dua prajurit musuh lainnya yang baru saja naik ke kapal terbang. Namun bukannya melawan kedua musuh itu, Jiang Beichan justru merasa ketakutan dan segera melompat dari kapal. Sementara itu Zhao Hong terlihat sedang berhadapan dengan 4 prajurit musuhnya. Meskipun hanya sendirian saja, tapi Zhao Hong mampu memberikan perlawanan dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kita juga bisa melihat Wang Loli yang sedang melawan musuhnya dengan mengeluarkan sebuah teknik pedang langit terbakar. Alhasil dengan satu teknik pedang itu, ia pun berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sekte Raja Hantu dalam jumlah yang banyak. Melihat serangan barusan dari Wang Loli, tetua kelima mengaku begitu terkesan karena kekuatan Wang Loli yang meningkat drastis. Setelah mengalahkan prajurit-prajurit musuh, tanpa rasa ragu Wang Loli kembali bersiap untuk bertarung melawan tetua kelima. Hal demikian membuat tetua kelima begitu bersemangat dan langsung mengeluarkan kekuatannya, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Di sisi lain nampak Jiang Beichan yang merasa lega karena berhasil melarikan diri dari kejaran prajurit musuh. Tak berselang lama ia dikejutkan oleh keberadaan seorang gadis kecil bernama Ye Xingli yang meminta pertolongan kepadanya. Kembali ke medan pertarungan. Di sana tetua kelima berhasil mendominasi pada pertarungannya. Akibatnya Wang Loli terus ditekan habis-habisan dan tak mampu memberikan perlawanan. Sampai di saat ketua kelima yang menyerang jiwa Wang Loli, tiba-tiba saja muncullah sebuah roh fonik api yang menghantam tubuh tetua kelima. Hingga padanya tetua kelima pun menjadi tak berdaya dan meninggoy dihabisi Wang Loli. Tak jauh di sana terlihat bangunan sekte Raja Hantu yang mulai runtuh akibat kemarahan Guru Agung. Pada saat itu kita bisa melihat Jiang Beichan yang sedang berusaha berlari menjauh sambil menggendong Ye Xingli. Belum sempat keluar dari sekte Raja Hantu, secara tiba-tiba saja Jiang Beichan harus dihentikan oleh kedatangan Guru Agung. Selain itu di waktu yang sama, Hetian datang melapor kalau ia dan teman-temannya telah berhasil mengalahkan pasukan sekte Raja Hantu. Melihat demikian, Guru Agung pun menjadi begitu marah dan bergegas mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang Jiang Beichan. Melihat serangan itu, Jiang Beichan hanya bisa terdiam saja. Untung saja Zhao Hong tiba di waktu yang tepat dan cepat menangkis serangan tersebut. Menyadari kalau seluruh murid Jiang Beichan telah berkumpul, Guru Agung pun menjadi begitu bersemangat untuk menghabisi mereka semua.
Belum sempat melepaskan serangan, seketika Guru Agung terdiam dan terhenti karena kedatangan Wang Luoli. Lalu Wang Luoli berkata bahwa ia akan menghabisi Guru Agung untuk menenangkan 37 roh dari keluarganya yang telah dihabisi oleh Sekte Raja Hantu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Wang Luoli segera berlari ke arah Guru Agung dan mulai melepaskan sebuah serangan kepadanya. Tak hanya Wang Luoli sendiri saja, ia juga mendapatkan bantuan dari teman-temannya yang menyerang secara bergiliran dan secara bersamaan. Walaupun hanya sendirian, namun Guru Agung benar-benar berhasil mendominasi dan mampu mengalahkan mereka semua, tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Tak menyerah begitu saja, mereka semua kembali bangkit dan menyerang Guru Agung. Namun sayangnya mereka harus terlebih dahulu terpental karena serangan dari Guru Agung. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu, Jiang Beichan sempat mencoba untuk meminta bantuan kepada sistem. Lalu sistem pun langsung memberikan tugas kepada Jiang Beichan untuk merekrut murid baru. Jika Jiang Beichan dapat menyelesaikan tugasnya, maka ia akan mendapatkan hadiah, yaitu kartu pengalaman berupa 1 serangan menghabisi, serta tanduk naga hitam. Tugas itu benar-benar membuat Jiang Beichan menjadi begitu kebingungan. Hingga pada akhirnya ia berniat untuk menjadikan Ye Lingxi sebagai muridnya. Lalu Jiang Beichan mencoba untuk menyadarkan Ye Lingxi dan memberikan penawaran kepadanya untuk menjadi murid Sekte Immortal. Namun tanpa pikir panjang lagi, Ye Xingli langsung menolaknya. Ye Xingli mengaku kalau ia ingin mencari seorang guru yang sangat kuat, karena dia itu ingin membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya yang telah dihabisi oleh orang-orang jahat. Mendengar perkataannya itu, Jiang Beichan pun mencoba untuk berjanji kepadanya bahwa dia akan membantu Ye Xingli untuk balas dendam selama dia itu mau menjadi muridnya. Alhasil, janji yang diucapkan oleh Jiang Beichan berhasil membuat Ye Lingxi setuju untuk menjadi murid Sekte Immortal. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jiang Beichan pun segera mengambil kartu serangan dan langsung menggunakannya untuk menyerang Guru Agung. Hingga hal itu pun membuatnya meninggoy. Selepas mengalahkan Guru Agung, Jiang Beichan menegur murid-muridnya. Pasalnya, Jiang Beichan sebelumnya telah memerintahkan mereka agar tidak bertarung menghadapi Guru Agung yang jelas-jelas bukanlah tandingan mereka. Oleh karena para muridnya tidak mengikuti perintah gurunya, Jiang Beichan pun memutuskan untuk memberikan hukuman. Bukannya memberikan hukuman yang memberatkan, Jiang Beichan justru membuat para muridnya bahagia karena mereka hanya diwajibkan untuk membaca 2 buku di Pavilion Kitab Suci selama 3 hari. Setelah itu, Jiang Beichan mulai memperkenalkan Ye Lingxi sebagai murid baru di Sekte Immortal. Melihat keberadaan Ye Lingxi, He Tian, Hu Xuanyu, dan yang lainnya merasa sangat gemas dengan sosok Ye Lingxi yang begitu imut. Di malam yang sama, tepatnya di Sekte Wusao, para penetua terlihat baru saja mendengar kabar mengenai musnahnya Sekte Raja Hantu. Dari informasi itu, para penetua pun menjadi begitu terkejut, pasalnya Sekte Raja Hantu adalah salah satu sekte yang berada di bawah perlindungan Sekte Wusao. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengusut tuntas masalah itu dan menghabisi seluruh orang yang memusnahkan Sekte Raja Hantu. Kembali ke kapal terbang, para murid Sekte Immortal mengatakan bahwa mereka berhasil mengambil seluruh batu roh milik Sekte Raja Hantu dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Menyadari hal demikian, Jiang Beichan pun menjadi begitu gembira dan merasa kalau sektenya akan menjadi kaya raya. Di waktu yang sama, sistem mengucapkan kata selamat kepada Jiang Beichan karena saldonya sudah berhasil mencapai standar, sehingga Jiang Beichan akan dihadiahi seluruh batu roh yang ia dapatkan akan diubah dan dikembangkan menjadi nadi spiritual. Melihat hal demikian, para muridnya justru merasa kagum dan takjub terhadap Jiang Beichan. Mereka beranggapan kalau guru mereka telah melakukan sebuah maharkaya dan mengubah batu roh menjadi pengembangan nadi spiritual. Sesampai di Sekte Immortal, sistem langsung mengekstrak hadiah Jiang Beichan karena telah mengalahkan Sekte Raja Hantu. Sehingga seluruh buku di 4 lantai pertama Pavilion Kitab Suci akhirnya terisi dan tidak kosong lagi. Pada saat itu, Jiang Beichan mencoba mempelajari buku-buku keterampilan seni bela diri. Namun sayangnya tidak ada satupun buku yang dapat dipahami oleh Jiang Beichan. Merasa putus asa, Jiang Beichan pun sempat berniat untuk menjual buku-buku tersebut. Akan tetapi sistem langsung melarangnya, sehingga Jiang Beichan memutuskan untuk pergi tidur saja. Belum lama menikmati tidurnya, ia tiba-tiba saja dibangunkan oleh kedatangan Ye Lingxi yang ingin bertanya kepada Jiang Beichan mengenai salah satu buku keterampilan. Saat mendengar pertanyaan dari Ye Lingxi, Jiang Beichan nampak begitu kebingungan dan tak mampu menjawabnya. Oleh karena itu, Jiang Beichan justru memilih untuk melarang Ye Lingxi mempelajari keterampilan pada buku tersebut, dan alasan kalau Ye Lingxi masih terlalu dini untuk mempelajarinya. Meskipun begitu, Ye Lingxi masih tetap saja memaksa Jiang Beichan agar memberikan jawaban.
Lantas Jiang Beichan pun menyuruh Ye Lingxi untuk menanyakan tentang buku lain saja. Namun ternyata Ye Lingxi telah memahami seluruh buku yang ingin dia pelajari, terkecuali buku yang ia sedang tanyakan sekarang. Mendengar perkataan dari Ye Lingxi, Jiang Beichan sontak menjadi begitu terkejut. Hingga padanya dia mencoba menipu Ye Lingxi dan menyuruhnya untuk belajar sendiri dan bereksplorasi sendiri. Karena cara itu adalah cara yang paling efektif untuk menumbuhkan Taoisme. Perkataan dari Jiang Beichan benar-benar dipahami dan diikuti oleh Ye Lingxi, sehingga dia pun langsung pergi belajar sendiri. Setelah Ye Lingxi pergi, sistem pun muncul dan menginformasikan mengenai kedatangan seseorang yang dapat direkrut oleh Jiang Beichan untuk menjadi penetua di sekte immortalnya. Tanpa pikir panjang lagi, Jiang Beichan pun bergegas untuk menyambut kedatangan orang tersebut, agar dapat membantunya jika para muridnya yang bertanya. Pada saat yang bersamaan, nampak pria tua bernama Ge Yunfu di sekte immortal, dan dia itu mengaku merasa adanya sebuah nadi spiritual yang sangat kuat di sekte itu. Saat itu Ge Yunfu juga menjadi sangat terkejut ketika merasakan kekuatan dari formasi pelindung gunung milik sekte immortal. Di waktu yang sama, formasi pelindung gunung pun perlahan-lahan terbuka, sehingga Ge Yunfu segera masuk ke dalam wilayah sekte immortal. Sesampai di sana, Ge Yunfu kembali dikejutkan dan keberadaan para murid sekte immortal yang diberkati oleh sebuah keberuntungan. Hal-hal yang mengejutkan Ge Yunfu itu membuatnya beranggapan kalau sekte immortal adalah sekte tersembunyi dan fondasi yang kuat. Oleh karena itu, Ge Yunfu berencana untuk melanjutkan hidupnya dan bergabung dalam sekte immortal. Setelah beberapa saat, Ge Yunfu mulai mengamati kedatangan Jiang Beichan yang sedang belajar bersama para muridnya. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para muridnya, Ge Yunfu menyadari bahwa pertanyaan mereka adalah sebuah keterampilan yang sangat mendalam. Ia mengaku begitu kagum kalau murid-murid dari sekte immortal ada para jenius, karena mampu mempelajari keterampilan yang mendalam di usia muda. Namun segala ekspektasi besar Ge Yunfu dipatahkan oleh jawaban-jawaban yang diberikan oleh Jiang Beichan. Terlebih lagi, Jiang Beichan juga sempat menghukum He Tian hanya karena He Tian membantah Jiang Beichan. Menurut Ge Yunfu, murid-murid sekte immortal itu adalah para jenius yang bertemu dengan seorang guru yang jahat. Sepanjang jawaban yang Jiang Beichan berikan benar-benar membuat Ge Yunfu menjadi begitu emosi dan sangat ingin menyerangnya. 这么好的弟子，遇人不淑，忠切。书中说，我像人像众生相，受者好在弟子们聪颖过人，都能在青龙、白虎、猪人之误人子弟呀，是可忍孰不可忍。 Namun keinginan Ge Yunfu itu dihentikan oleh kehadiran dari para penetua dari sekte Wu Shahu yang dipimpin oleh Zhong Xiang. Bahkan Jiang Beichan juga merasa sedikit panik karena melihat keberadaan penetua sekte Wu Shahu itu. Zhong Xiang kemudian mengatakan kalau kedatangannya adalah ingin membalaskan dendam sekte Raja Hantu. Lantas Jiang Beichan pun bergegas meminta persediaan kartu serangan menghabisi kepada sistem. Namun sayangnya akhirnya persediaan kartu serangan telah habis. Lalu He Tian mencoba memancing Zhong Xiang dan teman-temannya untuk segera melewati lautan pahit. Dan begitu para penetua sekte Wu Shahu dapat dijebak ke dalam alam kecil. Akan tetapi di saat yang bersamaan dengan polosnya He Tian memberitahu mereka mengenai kehebatan lautan pahit. Alhasil Zhong Xiang dan rekannya pun memutuskan untuk mengambil jalan memutar dan menghindari lautan pahit. Setelah itu, para penetua Zhong Xiang dan teman-temannya secara bersama-sama menggunakan sebuah keterampilan rahasia. Tak tinggal diam saja, murid-murid sekte immortal langsung bergerak untuk melindungi Jiang Beichan. Melihat tindakan para muridnya, Jiang Beichan seketika menjadi begitu panik hingga padanya ia bergegas memanfaatkan ikan mas naga. Alhasil, ikan mas naga pun berhasil mengalahkan para penetua sekte Wu Shahu hanya dalam satu kali serangan saja. Keberhasilan Jiang Beichan dalam mengalahkan para penetua itu membuat Ge Yunfu menjadi sangat terkejut. Selain itu, sistem tiba-tiba saja muncul dan memberitahu kalau Jiang Beichan berhasil menyelesaikan misi rahasia, yaitu melindungi sekte immortal. Sehingga Jiang Beichan pun mendapatkan sebuah imbalan, sebuah bangunan sekte berupa taman binatang roh. Pada waktu itu juga, Ge Yunfu benar-benar kagum dan kekuatan dari Jiang Beichan. Lantas dia pun memutuskan untuk bergabung dengan sekte immortal. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.